Selamat malam teman-teman Mbak Petrus. Untuk pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai perjalanan Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardoni lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada tahun 1182. Ayahnya yaitu Pietro di Bernardoni, seorang pedagang kain kaya raya, sedangkan ibunya Johanna Madonna Pica, seorang putri bangsawan Picardia, Prancis. Ia dipermandikan dengan nama Giovanni Francesco Bernardoni, tetapi kemudian lebih dikenal dengan nama Francesco karena kemahirannya berbahasa Prancis yang diajarkan ibunya. Ia sangat dimanjakan ayahnya sehingga tumbuh menjadi pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pengalaman pahit, ditangkap dan dipenjara selama 1 tahun dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Ketika umur 20 tahun, menandai awal hidupnya yang baru, ia tidak tertarik lagi dengan corak hidup lamanya yang penuh kemewahan. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin, sambil lebih banyak berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, dan melayani orang-orang miskin dan yang sakit. Ketika sedang berdoa di gereja San Damiano di luar kota Assisi, ia mendengar suatu kata yang keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir rubuh ini." Fransiskus tertegun sebentar, lalu dengan yakin mengatakan bahwa suara itu adalah suara Yesus sendiri. Tanpa banyak pikir, ia mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, kemudian menjual dan hasilnya diberikan kepada pastor paroki San Damiano untuk memperbaiki gereja tersebut. Tapi pastor menolaknya. Ayahnya marah besar dan mengurungnya dalam sebuah kamar. Setelah dibebaskan ibunya, ia kembali ke gereja San Damiano. Namun ayahnya menyusul dan meminta Fransiskus mengembalikan uangnya. Karena uang tersebut sudah dibagikan kepada orang miskin, ayahnya minta bantuan Uskup Assisi agar Fransiskus mengembalikan uang tersebut. Di hadapan Uskup Assisi, ia melucuti pakaian yang dikenakannya karena pakaian itu milik ayahnya. Sejak itu, hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Uskup memberikan salai, mantel, dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskus. Fransiskus tidak kecut dan sedih dengan semua yang terjadi atas dirinya. Sehari-hari ia mengemis sambil berkhotbah di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang miskin dan penderita lepra dengan uang yang diperolehnya. Kalau berbicara tentang nasihat-nasihat Injil, ia menggunakan bahasa lagu-lagu cinta dan puitis. Ia disebut dengan nama Dua Poverello atau si lelaki miskin. Pada tahun 1209, cara hidupnya ini menarik Bernardus Gonzalez, Petrus Catana, dan Gires. Bersama ketiga orang tersebut, Fransiskus membentuk sebuah ordo, yaitu Ordo Saudara-saudara Dina atau Ordo Fransiskan. Clara, seorang gadis Assisi, bergabung bersamanya. Bagi Clara, Fransiskus mendirikan sebuah perkumpulan khusus. Itulah awal kongregasi suster-suster Fransiskanes atau Ordo kedua Santo Fransiskus. Fransiskus ditabiskan menjadi diakon, tapi tidak mau ditabiskan menjadi imam. Ia menekankan kemiskinan absolut bagi para pengikutnya waktu itu dan sebagai tambahan pada ketiga kaul. Ia semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup. Ordo Benedikti memberi mereka sebidang tanah. Demisalnya komunitas yang dibentuk dan aturan hidup yang disusun pada tahun 1210. Ia minta restu kepada Sri Paus Innocentius III pada tahun 1198 dan 1216. Pada awalnya Paus menolak, namun pada suatu mimpinya Paus melihat tembok Baskila Santo Yohanes Lateran atau katedralnya kota Roma hendak roboh dan Fransiskus menopang dengan bahunya. Akhirnya Paus memberi restu bagi kelompok Fransiskus.
Lagi-lagi, Ordo Benediktin membantu Fransiskus. Melalui abbasnya, mereka menyerahkan kapela ratu para malaikat di Portiun Kola. Kemudian pondok-pondok kecil dibangun di sekitar kapela sebagai tempat tinggal mereka. Yang pertama, Ciusi, seorang tuan tanah, juga memberikan sebidang tanah di atas bukit La Vera yang dijadikan Fransiskus sebagai tempat berdoa dan bermeditasi. Semangat mempertobatkan orang-orang muslim di belahan dunia timur semakin membara. Musim gugur tahun 1212, ia dan seorang temannya berangkat ke Syria, namun mengalami kegagalan akibat kapalnya karam. Rencana selanjutnya untuk pergi ke Maroko melalui Spanyol juga gagal karena ia menderita sakit. Pada tahun 1219, bersama 12 orang temannya, mereka mendarat di Damaita, delta sungai Nil Mesir. Di sana, ia bergabung dengan pasukan perang salib. Namun sial, ia ditawan oleh Sultan Mesir. Fransiskus mencoba untuk mempertobatkan Sultan Mesir, tapi ia gagal dan akhirnya ia pulang kembali ke komunitasnya di Italia. Selama beberapa tahun, ia menyempurnakan aturan hidup komunitasnya dan mendirikan Ordo ketiga Fransiskan. Ordo ini khusus bagi orang awam yang ingin mengikuti cara hidup dan ajarannya, namun tetap mengemban tugas sebagai bapak ibu, keluarga, atau tugas kemasyarakatan lainnya. Anggotanya juga diwajibkan bergaul kemiskinan dan kesucian hidup. Kelompok ini lazim disebut tertier dan bertugas melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam keluarga dan masyarakat. Ordo Fransiskan ini berkembang pesat. Pada tahun 1219, jumlahnya mencapai 5.000 orang. Maka, pada tahun 1222, Paus Honorius III secara resmi mengakui komunitas religius Fransiskan beserta aturan hidupnya. Pada upacara malam Natal tahun 1223, Fransiskus menghidupkan kembali Gua Bethlehem dengan gambar-gambar sebesar badan. Penghormatan kepada kanak-kanak Yesus dipopulerkan oleh Fransiskus bersama para pengikutnya. Lama-kelamaan kesehatan Fransiskus menurun dan matanya mulai kabur. Dalam kondisi ini, ia menyusun karyanya yang besar, yaitu Gita Sang Surya, yang melukiskan tentang keindahan saling mengampuni. Ketika terjadi pertikaian antara uskup dan penguasa Assisi, Fransiskus diminta untuk mendamaikan mereka. Kemudian, ia mengutus 2 orang rekannya untuk menyanyikan lagu Gita Sang Surya yang telah ditambahi bagian tentang keindahan saling mengampuni di hadapan mereka yang sedang bertikai. Ketika mendengar lagu itu, uskup dan penguasa Assisi langsung berdamai tanpa banyak bicara. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengundurkan diri sebab di antara ordonya telah terjadi selisih paham mengenai penghayatan hidup miskin seperti yang dicintai dan dihayatinya sendiri. Pada tanggal 3 Oktober di tahun 1226, dalam usia yang ke-44 tahun, Fransiskus meninggal dunia di Kapela Portiun Kola. 2 tahun kemudian, ia langsung dinyatakan kudus. Ketika meninggal, para pengikutnya yang berjumlah ribuan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dialah pendiri Ordo Saudara-Saudara Dina, yang disebut juga sebagai OFM. Ia adalah seorang pemimpin karismatis yang tidak pernah lagi ditemukan dalam sejarah. Di lain pihak, Santo Fransiskus Assisi sendiri tidak pernah bermaksud menjadi model. Tetapi dengan sangat rendah hati, ia meminta semua orang untuk hidup dalam iman yang bersumber pada kitab suci, membuka dirinya sendiri bagi misteri Allah dan manusia, serta menjadi sadar akan kehadiran Tuhan yang terus-menerus dalam sejarah kehidupan manusia.